Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa salihin wa bil khusus awliya'i tis'afi'atil jalwa wa bil khusus ma jami'i masyayikh ma'adlir wa yuqdiri wa jami'i ulama'il nahdiyin wabil khusus mu'allif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, pengajian yang lalu kita sampai pada dua syairnya Ibnul Muqaffa ya. Wa qala Ibnul Muqaffa daliluka annal faqra khairum minal ghina wa anna qalilal mali khairum minan muthri. Jadi argumentasimu, kata Ibnu Muqaffa, bahwa sesungguhnya kemiskinan itu lebih baik daripada kekayaan, dan sesungguhnya orang yang sedikit hartanya itu lebih baik dari orang yang kaya. Liqa'uka makhluqan asallaha bil ghina walam tara makhluqan asallaha bil faqri. Kamu menemukan makhluk yang bermaksiat kepada Allah bil ghina, dengan sebab mencari kekayaan atau dengan sebab kekayaannya, dan walam tara makhluqan asallaha bil faqri, dan kamu tidak menemukan dan kamu tidak melihat makhluk yang bermaksiat kepada Allah, maksudnya manusia yang bermaksiat kepada Allah dengan sebab mencari kemiskinan atau dengan sebab kemiskinannya. Artinya ini syair Ibnul Muqaffa menggambarkan satu tipologi orang, satu tipologi golongan manusia dalam menyikapi rizki, dalam menyikapi pencarian kehidupan gitu. Di mana satu tipologi ini adalah orang-orang yang zuhud gitu. Zuhud terhadap dunia. Dia mendapatkan harta itu secukupnya gitu. Wa hadzal hal, dan inilah keadaan, innama tasihhu sah gitu, liman, bagi seseorang, nasiha, yang menasihati. Menasihati itu yang mengharapkan baik, man itu nafsahu, terhadap dirinya man, fa'ata'athu, maka nafas itu ta'athu terhadap man. Nah, jadi keadaan ini, maksudnya tipologi golongan yang zuhud dari menimbun harta kekayaan itu,
Katanya ini bisa terjadi bagi seseorang yang menasehati dirinya sendiri, kemudian dirinya itu taat terhadap nasihatnya gitu. Jadi kita kan menasehati diri sendiri, seseorang yang menasehati diri sendiri dan dirinya itu taat gitu kepada nasihat-nasihatnya. Ya berarti dari diri sendiri, dari dalam hatinya itu menasehati dirinya agar tidak rakus terhadap harta, agar tidak rakus terhadap kekayaan gitu. Lalu dirinya itu taat dengan nasihatnya tersebut. Wasaddaqoha, dan man itu menjujurkan atau berusaha menciptakan kejujuran, menginginkan jujur terhadap nafas, fa'ajabathu, maka nafas itu mengabulkan atau menjawab terhadap man. Artinya selain menasihati dirinya sendiri, seseorang itu juga berupaya agar hidupnya itu benar, dirinya itu benar dan jujur, lalu kemudian dirinya itu menjawab dan mengabulkannya gitu. Kan ada orang yang ingin baik, tapi keinginannya itu tidak direspon oleh dirinya sendiri, sehingga antara hati dan realitas kehidupannya itu berseberangan gitu. Nah kalau orang yang semacam ini tuh antara keinginan hati dan realitasnya seirama gitu. Hati ingin dirinya baik, hati ingin hidupnya benar, lalu kemudian dalam realitasnya juga benar gitu. Antara realitas dengan cita-cita itu selaras gitu. Hatta lanas, sehingga mudah gitu. Qiyaduha, patuhnya nafas, wahana dan hina, inaduha, pertentangan atau perlawanannya nafas itu. Wa alimat, dan nafas itu tahu, annaman, sesungguhnya seseorang, lam yaqna, yang tidak bisa qanaah, yang tidak bisa menerima, man itu bil qalili, dengan sesuatu yang sedikit, lam yaqna, maka man itu seseorang itu tidak bisa menerima bil kathiri, dengan sesuatu yang banyak. Jadi diri manusia itu tahu sebenarnya bahwa siapapun atau seseorang yang tidak bisa menerima rizki yang sedikit gitu, maka seseorang itu pun tidak bisa menerima rizki yang banyak. Jadi dalam melatih mental diri, jadi caranya adalah bahwa ketika mendapatkan rizki yang sedikit, maka diterima, qanaah, bersyukur gitu kan. Nah karena seseorang yang tidak bisa menerima, ya kan, tidak bisa mensyukuri sesuatu yang sedikit, rizki yang sedikit, maka dia pun tidak bisa menerima dan mensyukuri rizki yang banyak itu. Jadi kalau orang yang tidak pandai menerima, tidak pandai bersyukur, maka orang itu
seberapapun banyaknya rizki, ya dia tidak, tetap saja merasa kurang, seperti itu. Jangankan rizki yang sedikit, rizki yang banyak pun dianggapnya masih kurang saja gitu. Jadi itulah orang, jadi mentalitas seseorang tuh diukur dari hal terkecil, diukur dari sesuatu yang sedikit gitu. Kalau sesuatu yang sedikit, sesuatu yang kecil dia bisa menerima, bisa bersyukur, nah maka sesuatu yang besar pun lebih-lebih dia akan jauh lebih mensyukurinya. Sebaliknya kalau seseorang yang terhadap rizki, penghasilan yang sedikit, yang kecil saja tidak bisa menerima, itu tidak bisa menerima, tentu saja dia tidak bisa menerima yang banyak, karena sedikit dan banyak bagi orang yang rakus, dia tetap merasa belum cukup gitu, dan sehingga tidak pandai bersyukur. Kama kataba, sebagaimana kirim surat Al-Hasan Al-Basri, Hasan Basri, ila Umar bin Abdul Aziz, terhadap Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi Hasan Basri dan Umar bin Abdul Aziz. Ini menarik. Jadi Hasan Basri ini seorang tokoh sufi, termasuk gurunya para sufi itu. Nah, itu beliau kirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz karena satu masa gitu. Dan Umar bin Abdul Aziz ini terkenal sebagai seorang pemimpin yang adil. Apa yang dikatakan Hasan Basri? Ya akhi, wahai saudaraku, man, barang siapa istaghna. Istaghna ini dimaksudkan adalah meminta kekayaan, itu billahi, kepada Allah. Istaghna billahi, barang siapa yang cukup dia hanya meminta kepada Allah, itu iktafa, maka man itu, seseorang itu merasa cukup. Itu artinya barang siapa yang meminta rizki, berharap, itu kan menggantungkan dirinya kepada Allah, iktafa, maka seseorang itu merasa cukup. Artinya orang yang merasa cukup adalah orang yang memohon, meminta, berharap kepada Allah. Nah, waman, dan barang siapa in qata'a, itu mencurahkan harapan, tenaga, cita-cita gitu, harapan ila ghairihi, kepada selain Allah, ta'anna, maka seseorang itu, man itu sangat payah gitu. Jadi seseorang yang menggantungkan harapan, ya kan, kepada selain Allah, maka dia siap-siap untuk kecewa, itu akan mendapatkan kepayahan yang teramat berat gitu. Jadi kita man istaghna billahi iktafa wa man inqata'a ila ghairihi tafanna, itu gini, kita tetap ikhtiar mencari rezeki, berelasi dengan manusia, dengan sahabat, dengan link kita, dengan relasi kita dalam mencari rezeki, gitu kan, bekerja sama gitu. Nah,
Akan tetapi itu kita tetap menggantungkan harapan, berkeyakinan bahwa rizki itu dari Allah. Nah, ikhtiarnya kita berusaha, bekerja, berelasi, berhubungan baik dan bekerja sama. Seperti itu. Karena yang namanya rizki itu ada rizki yang bisa terbatas sesuai dengan kerjaan kita. Ada rezeki yang bisa kita duga, gitu. Rezeki yang bisa kita duga itu misalkan kita punya kantor, lalu kemudian bekerja, gaji bulanan ditetapkan, potnya berapa gitu kan ya. Itu kan rezeki yang terduga, bisa diduga. Tapi rizki itu ada rizki-rizki yang tidak terduga, itu min haitsu la yahtasib, rizki yang tidak kita duga. Nah, sehingga rizki yang tidak terduga itulah sebenarnya adalah itu betul-betul takdir Allah. Allah yang menggerakkan dan Allah yang menginginkan, gitu kan. Jadi rizki itu maha luas, gitu. Karena Allah itu maha kaya, gitu. Tidak terbatas, gitu, ya kan. Nah, itu man istaghna billahi iktafa, gitu. Jadi cara kita berniat mencari rizki itu demikian. Jadi kita tetap menggantungkan kepada Allah, karena rizki itu tak terbatas, banyak sekali rizki yang terduga, dan itu betul-betul kehendak Allah itu. Nah, tapi kita sembari kita tetap berikhtiar gitu. Nah, tapi kalau orang yang manin qata'a ila ghairihi ta'anna, barang siapa yang hanya menggantungkan harapannya kepada selain Allah, misalkan kepada bosnya, kepada orang lain, itu kan, ya maka siap-siaplah untuk kecewa, lalu kemudian payah gitu. Dia hanya mendapatkan kepayahan, memang mungkin dapat rezeki tapi terbatas, seperti itu. Nah, itu Hasan Basri ya berkata kepada seorang pemimpin atau presiden pada waktu itu, Umar bin Abdul Aziz. Waman barang siapa kana itu ada, man itu min qalilid dunya, dari sedikitnya dunia, la yashba'u, itu man itu tidak kenyang, lam yughnihi, maka tidak mencukupi hi terhadap man, minha dari dunia, kathrotuma, banyak-banyaknya sesuatu, yajma'u yang telah man kumpulkan, telah ya. Jadi barang siapa yang tidak merasa kenyang dari sedikit-sedikitnya dunia, maka sebanyak apapun harta yang dia kumpulkan dari dunia ini, maka tidak akan dapat mencukupi dirinya. Itu. Makanya yang baik itu menjadi orang yang cukup gitu ya. Fa'alaika, maka tetaplah kamu, minha, dari dunia, bil kafafi, ya kan, dengan
kecukupan, ya kan, bil kafaf, dengan kecukupan. Jadi kita ya berdoa juga memohon mendapatkan rizki yang cukup, gitu kan. Nah itulah, jadi kalau orang yang terhadap sedikit-sedikitnya dunia, terhadap rizki yang sedikit saja dia tidak merasa kenyang, itu, maka sebanyak apapun rizki yang dia kumpulkan, sebanyak apapun materi yang dia kumpulkan, maka tidak akan dapat mencukupkan dirinya. Itu selalu kurang. Itu fa'alaika min habil kafa, maka kamu tetap harus menjadi orang yang merasa cukup dari rizki yang didapatkan. Wa aljim, dan tetaplah kamu nafsaka, terhadap dirimu, al-afafa, terhadap menjaga. Artinya tetaplah kamu harus menjaga dirimu. Wa iyaka, dan takutlah kamu jami'al fuduli, terhadap terkumpulnya lebihan dunia. Fa inna hisabahu, maka sesungguhnya hisabnya jami'al fudul yatulu, itu teramat panjang, ya kan. Jadi kita harus waspada ketika kita mengumpulkan rizki yang kelebihan dunia, ya kan. Maka sesungguhnya hisab kelebihan dunia yang kita kumpulkan itu teramat panjang. Jadi hisabnya orang yang kaya sekali itu berbeda dengan orang yang yang biasa saja kekayaannya. Hisabnya orang kaya dengan orang miskin berbeda, karena hisab itu, perhitungan amal itu, ya kan, akan dikalkulasi dari apa yang dia miliki selama di dunia. Itu. Jadi kalau dia punya banyak harta, punya properti, punya kendaraan, punya perusahaan dan lain sebagainya, maka seluruhnya itu akan dihisab dulu, akan dipertanyakan. Misalkan punya perusahaan, bagaimana hak dan kewajiban dengan karyawannya. Misalkan dia punya banyak properti, bagaimana mengurusnya, bagaimana dengan asisten rumah tangganya, apakah hak dan kewajibannya sudah, punya kendaraan, bagaimana pajaknya, dan lain sebagainya. Nah, hak dan kewajiban terhadap tetangga, terhadap pemerintah, terhadap banyak sekali urusan dan kaitan, gitu. Nah itu surat yang dilayangkan Hasan Basri kepada Umar bin Abdul Aziz. Itu. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini seorang pemimpin yang terkenal adil karena beliau senantiasa mendengar nasihat dari para ulama. Itu. Nah, salah satu yang sering menasihati Umar bin Abdul Aziz adalah tokoh sufi sentral ini, yaitu Hasan Basri. Itu. Sehingga kehidupan Umar bin Abdul Aziz itu, meskipun seorang pemimpin besar, hidupnya sederhana. Gitu. Kekayaan negara yang dulu itu tersimpan di istilahnya Baitul Mal, gitu. Tempat kas negara, itu ditasarrufkan, dialokasikan betul-betul untuk kesejahteraan masyarakatnya, sehingga pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu hampir sulit sekali
mencari mustahiquz zakat, mencari orang yang berhak menerima zakat, karena saking sulitnya mencari orang miskin itu, sebab sejahtera itu. Jadi tidak ada korupsi pada masa itu. Nah itu, sehingga harta kekayaan negara itu betul-betul untuk masyarakat dan disalurkan pada tempatnya itu. Waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian bijak bestari atau filosof, apa yang dikatakan, hayhata, jauh sekali, minka, dari kamu, al-ghina, kekayaan, in lam yuqani'ka, ketika tidak menerima, ya kan, tidak qanaah, ya kan, tidak menerimakan terhadap kamu, ma, sesuatu, hawaita, yang telah kamu rengkuh gitu. Jadi jauh sekali dari kamu al-ghina, kekayaan, ketika apa yang kamu peroleh itu tidak dapat mencukupi, tidak dapat mencukupkan terhadap dirimu. Artinya berarti orang kaya adalah orang yang merasa cukup dengan rezeki yang didapatkan, gitu kan. Jadi bijak bestari ini mengatakan, ya, kalau sesuatu yang telah kamu raih itu tidak merasa cukup, ya kan, kamu tidak merasa cukup terhadap sesuatu yang kamu capai, ya maka jauh sekali kamu dari kekayaan itu gitu. Jadi orang kaya adalah orang yang merasa cukup terhadap apa yang diraihnya gitu. Fa'amman, maka adapun seseorang, a'radat, yang berpaling, nafsuhu, dirinya, man, han qabuli nushihi, dari menerima nasihatnya man. Wa jamahat, jamahat ini dulu waktu saya ngaji itu maknanya nakal. Man itu nakal, tapi kalau di sarahnya itu seorang itu tidak terkendali atau tidak ada aturan atau semaunya sendiri gitu. Bihi, dengan man, an qanaati zuhdihi, dari menerima keadaan sederhananya man, ya kan. Falaisa, maka tidak ada, ila ikrohiha, pada memaksa terhadap nafas, sabilun, jalan, gitu kan. Wala lil hamli, dan tidak memuat, alaiha, atas sabil, atas nafas, wajhun, jalan, illa birriyadoti, kecuali dengan riyadoh, dengan latihan, wal muru'ati, dan harga diri. Jadi barang siapa yang dirinya itu berpaling dari menerima nasihat, artinya dia tidak mau dinasehati baik oleh dirinya ataupun oleh orang lain, dan hidupnya tidak terkendali, ya semaunya sendiri, punya keinginan ingin terus dituruti, ya kan, tidak ada aturan, semaunya sendiri, tidak bisa hidup menerima atas apa yang dicapainya, ya kan? Maka ya tidak ada jalan untuk memaksanya gitu. Jadi falaisa ila ikrohiha sabilun, jadi tidak ada jalan untuk memaksa agar dia mau menerima
nasihat yang baik gitu. Kecuali apa? Illa birriyadhah wal murwa, kecuali dengan riyadhah. Riyadhah itu latihan gitu. Latihan spiritual atau latihan bagaimana cara dia bisa memanage hatinya, bagaimana agar dia melatih gitu, pelan-pelan gitu, melatih agar menurunkan egonya, melatih agar bagaimana dia bisa menerima nasihat, melatih dari cara berpikir negatif menuju cara berpikir positif, dari suudon ke husnudon, berriyadhah, melatih diri dari pesimisme menuju optimisme, seperti itu. Nah, itu dilatih gitu. Jadi tidak ada jalan paksaan gitu. Karena memang Islam itu tidak boleh memaksa. Islam melarang seseorang memaksa. La ikraha fiddin, beragama saja itu tidak boleh dipaksa, apalagi untuk menerima nasihat. Nah, itu tidak ada jalan untuk memaksa itu. Nah, cara merubah diri, yaitu tak lain dan tak bukan dengan latihan dan marwah gitu, menjaga harga diri gitu. Kalau misalkan dia melakukan hal-hal yang negatif, bagaimana harga dirinya gitu. Kalau melakukan hal-hal yang hina, bagaimana harga dirinya. Itulah yang jadi dapat merubah itu, usaha atau ikhtiar merubah diri itu dengan riyadhah dan marwah itu. Wa ayyastanzilaha, dan man itu, seorang itu berupaya menurunkan terhadap nafas, ilal yasiri, kepada sesuatu yang sedikit, alladzi, yang la tanfiru, yang tidak lari ya kan? Nafas itu minhu, dari al-yasir. Wa idza istaqarrat, maka ketika nafas itu tetap, alaihi, atas al-yasir, anzalaha, maka anzilha, maka kamu turunkanlah terhadap nafas, ilama, kepada sesuatu, huwa, yaitu ma, aqallu, lebih sedikit, ma itu minhu, dari al-yasir. Litantahiyah, supaya nafas itu sampai bitadriji, dengan secara bertahap itu ya, ilal ghayati, sampai pada tujuan al-matlubati, yang dicari. Wa tastaqirra, dan nafas itu tetap berriyadhati, dengan latihan ya kan. Wa tamrini, artinya riyadhah itu diajari, wa tamrini, dan dilatih, alal hali, atas keadaan al-mahbubati, yang dicintai. Nah, ya kan? Jadi cara melatih diri ya, cara melatih diri seorang itu ya, melatih dirinya itu mencoba gitu. Seseorang itu coba dirinya itu diturunkan kepada sesuatu yang lebih sedikit gitu ya kan. Misalkan, dan ternyata sesuatu yang sedikit itu dirinya tidak lari dari, tidak putus asa dari sesuatu yang sedikit itu. Maka ketika dia kuat ya kan, pada kondisi yang sedikit,
Misalkan gini, dia biasa dapat, misalkan dia dapat gaji misalkan 5 juta misalkan. Lalu kemudian bagaimana cara agar melatih diri? Dia lalu dicoba dia berpenghasilan 4 juta, berarti kan kurang dari 1 juta misalkan. Nah, ternyata 4 juta tidak lari, dia tetap gitu di angka 4 juta itu. Coba lagi diturunkan jadi 3,5 misalkan, ya kan? Nah, ini tujuannya adalah untuk melatih saja, agar mentalitasnya itu kuat gitu, mentalitas menghadapi berbagai kemungkinan gitu, dari kemungkinan yang terendah gitu sampai kemungkinan yang teramat rendah gitu. Nah, nanti kalau sudah latihan menurunkan diri pada titik terendah, nah maka memiliki jiwa yang kuat itu, melihat rizki seberapapun dia akan bisa menerima, qanaah, legowo, dan mensyukurinya gitu. Artinya ini latihan gitu. Wa qad taqaddama, dan sungguh mengajukan qaulul hukama'i, perkataannya para bijak bestari, apa yang dikatakan innal makruha. Nah, sesungguhnya sesuatu yang dibenci, yashulu itu gampang, makruh itu bitamrini, dengan latihan, dengan dilatih gitu. Jadi semua orang sudah pasti tidak suka, makruh, tidak suka terhadap penghasilan yang kecil gitu kan. Tapi ketidaksukaan itu menjadi ringan, ya kan, dengan cara bitamrin, dengan cara dilatih. Nah, dalam konteks kehidupan, ya, bukan soal materi saja, misalkan dalam kehidupan kesederhanaan saja. Dulu misalkan innal makruha yashulu bitamrin, ya, sesuatu yang dibenci itu menjadi mudah, ringan dengan cara dilatih. Dulu misalkan kita di rumah bersama orang tua kita, bersama keluarga kita, ya kan, tidur misalkan di ranjang, ya kan, di sofa, ya, duduk, tidur di kasur, duduk di sofa misalkan. Lalu kemudian makan tinggal makan, ya, sebagai anak gitu kan, minum tinggal minum, nyuci sudah ada yang mencucikan misalkan. Lalu kemudian ke pesantren gitu kan, pergi ke pesantren, ternyata di pesantren itu dituntut untuk mandiri itu, nyuci sendiri, ya kan, menjemur sendiri, melipat baju sendiri, mengatur keuangan sendiri, agar keuangan itu bisa sampai habis 1 bulan gitu, tidak sampai hutang. Lalu kemudian yang biasanya tidur di kasur, hanya tidur di karpet, tidur di atas sajadah misalkan, dan hidup sederhana itu. Nah, itu kan sesungguhnya
itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai itu, ya kan? Yang dia sukai kan apa? Masak ada yang masakin, ada yang baju ada yang mencucikan, kan begitu. Tapi ketika dia suruh mencucikan sendiri, mencuci bajunya sendiri, itu kan sesuatu yang sebenarnya itu tidak diinginkan, tidak disukai gitu lah. Tapi karena bitamrin gitu kan, karena dengan dilatih itu kan, karena dilatih, latihan agar mandiri itu kan, sesuatu yang dibencinya itu terasa ringan gitu. Itu jadi kemandirian ya, seperti di pesantren itu. Jadi goalnya adalah melatih kemandirian gitu. Jadi sesuatu yang dibenci terasa ringan, sesuatu yang tidak diinginkan terasa ringan dengan cara dilatih witamrin gitu. Ya begitu juga dalam menyikapi penghasilan gitu. Fahadha, maka inilah al-hukmul madhkur, penjelasan yang ada di atas itu. Hukmuma, hukumnya sesuatu, atau maksudnya penjelasan sesuatu, fil amri, dalam sesuatu atsan yang kedua, minat taksiri, dari kurang, an talabil kifayati, dari mencari kecukupan. Artinya yang sudah dijelaskan tadi itu adalah menjelaskan tipologi golongan manusia yang ya kan kurang terengginas, kurang ambisi dalam mencari rizki, dalam mencari penghidupan atau kecukupan. Ya tadi kan karena ini kan ayuqassira an talabi kifayatihi wa yazidu fi iltimasi madatihi ini. Jadi orang-orang yang kurang begitu ambisi dalam mencari rizki itu kan ada 3 itu. Yang pertama karena malas, ya kan. Yang kedua karena menyalahartikan tawakal. Yang ketiga karena memang zuhud itu. Zuhud yang jelaskan terakhir tadi itu. Wa amal amru, adapun sesuatu ats-tsalitsu yang ketiga, maksudnya tipologi yang ketiga, golongan manusia tipologi ketiga dalam menyikapi rizki atau dalam menyikapi materi. Allah yaqna, man itu tidak menerima, ya kan? Tidak qana'a bil kifayati, dengan kecukupan. Wa yatlubu, dan man itu mencari az-ziyadata, terhadap tambahan, wal kathrota, dan mencari harta yang banyak, materi yang banyak. Jadi tipologi manusia yang ketiga ini adalah manusia yang tidak mudah merasa cukup dengan harta yang didapatkan, tidak merasa cukup dengan materi yang ada. Dia ingin materi yang ada itu dikembangkan, semakin bertambah dan semakin banyak gitu. Faqad yad'u, maka terkadang menarik atau mengajak
ila dzalika kepada la yaqna bil kifayah wa yatlub az-ziyada wal kathra ini arba'atu asbabin, 4 sebab. Kan? Jadi orang yang demikian itu orang yang tidak merasa cukup dengan harta yang didapatkan. Harta yang didapatkan itu dia kembangkan agar bertambah, agar semakin banyak. Nah, orang yang semacam ini ada 4 sebab itu. Ahaduhum, adapun salah satu dari arba'atu asbab, salah satu dari 4 sebab itu, yang pertama adalah munazi'atus syahwati, ya kan? Perlawanannya syahwat, ya kan? Ambisi, syahwat, birahi gitu. Allati yang la tunalu, yang tidak diperoleh munaza'atus syahwat itu illa bi ziyadatil mali, kecuali dengan bertambahnya harta, wa kathratil madati, dan bertambahnya materi. Jadi pergolakan syahwat, ya kan, tuntutan syahwat yang tidak bisa diperoleh itu kecuali dengan bertambahnya harta dan banyaknya materi gitu. Jadi tuntutan hawa nafsu, ambisi gitu ya, ingin melipat gandakan harta dan perbanyak materi. Fa idza naza'athu, maka ketika melawan hu terhadap al-insan as-syahwatu syahwat, tolaba, maka man itu mencari minal mali dari harta, ma terhadap sesuatu, yusiluhu yang ma itu sampai hu terhadap insan ilaiha kepada syahwat. Dan jadi ketika syahwat itu menuntut itu, fa idza naza'athu, maka ketika menuntutnya hu terhadap insan al-syahwatu syahwat, ketika syahwat itu menuntut manusia, itu kan, ambisi itu menuntut manusia, ya maka manusia itu akan mencari harta untuk memuaskan syahwatnya, untuk memuaskan nafsu ambisinya itu. Walaisa, dan tidaklah, dan tidak ada li syahwati, bagi syahwat, ambisi, birahi, syahwat, nafsu gitu, haddun, batasan mutanahin yang ada akhirnya, yang laisa li syahwati haddun mutanahin. Artinya syahwat itu tidak ada batasan. Itu tidak ada batasan dan tidak ada akhirnya. Syahwat itu selalu tidak cukup gitu. Jadi rumusnya syahwat itu merasa tidak cukup itu. Jadi tidak ada batasan, tidak ada akhirnya. Dia ingin selalu mencari semakin banyak, tidak pernah cukup gitu. Semakin banyak tidak pernah cukup. Tidak ada kata cukup bagi syahwat gitu loh. Fayasiru, maka jadi dzalika walaysa lisyahwat itu, artinya syahwat itu tidak ada batasnya, dariatan, sebagai lantaran, ila annaman, pada sesungguhnya sesuatu, yatlubuhu, yang insan itu mencari hu terhadap minaz ziyadati, dari tambahan, ghairu
mutanahin, yang tidak berakhir, yang tidak tidak ada akhirnya. Artinya karena syahwat itu tidak ada batasannya, itulah yang sebagai lantaran bahwa sesuatu yang atau tambahan yang dicari oleh manusia itu tiada batasnya, tiada akhirnya, itu ghairu mutanahin. Jadi pangkalnya itu adalah di syahwat, ambisi gitu ya. Jadi ambisi dan syahwat itu tidak ada batasan, sehingga ketika syahwat itu menuntut terhadap manusia untuk terus dipenuhi, menuntut agar manusia itu mendapatkan tambahan rizki, menuntut terhadap manusia agar hartanya itu semakin berlimpah, ya maka manusia itu akan terus mencari tanpa akhir gitu. Artinya tidak pernah ada ujung pangkalnya gitu. Waman, barang siapa lam yatanaha, itu tidak berakhir, ya kan, tidak selesai, tidak mentok gitu ya, tidak mentok tolabuhu, pencarian nyaman itu, istadama, maka akan langgeng kadduhu, kesusahan nyaman, wa ta'abahu, dan kepayahan nyaman gitu. Jadi ketika pencariannya itu tidak ada ujung pangkalnya, pencarian terhadap pelipat gandaan materi itu tidak ada akhirnya, ya, maka dia akan senantiasa susah, payah, itu capek, lelah gitu, akan terus mengalami kesusahan dan kelelahan itu. Artinya hidupnya tidak dinikmati gitu ya. Falam yafi, maka tidak mencukupi iltidzaduhu, ya kan, kelezatannya atau kenikmatannya man, binaili syahwatihi, dengan memperoleh syahwatnya man, bima, dengan sesuatu, yu'anihi, yang membawa berat beban itu. Man itu hi terhadap ma, min istidamati kaddihi, dari langgengnya kesusahannya man, wa at'abihi, dan kepayahannya man, ma'ama, serta sesuatu qad lazimahu, yang mewajibkan ma itu, mengharuskan ma itu terhadap man, seseorang, min damil inqiyadi, dari melecehkan inqiyad, ya kan? Kepatuhan limu ghalabati syahwati, karena dikuasai oleh syahwat, wa ta'arrudi, dan menghadap li iktisabit tabiati, pada upaya penghasilan yang tanggungan ya, dia menghadapi berbagai tuntutan gitu loh. Hatta yasiro, sehingga man itu menjadi kalbahimati, seperti binatang bahimah, allati, yang qad insorofa, yang berpaling, tolabuha, pencariannya bahimah,
ilama kepada sesuatu, tad'u yang mengajak, menarik, ilaihi kepada ma, syahwatuha syahwatnya bahimah. Fala tanjaziru maka tidak bisa mencegah ya, bahimah itu terhadap bahimah itu anhu dari ma biaklin dengan akalnya. Nah ya kan, ini serem ya. Jadi orang yang pencarian terhadap materi itu tidak ada ujung pangkalnya, ya kan, sehingga terus susah payah, kelezatannya pun apa ya, dia mencicipi kenikmatan dunia itu, ya kan, itu tidak mencukupi agar dia itu hidup nikmat di dunia itu ya, karena dia terus berupaya melipat gandakan materinya gitu, sehingga dari pelipat upaya itu dia mengalami kesusahan dan kepayahan secara terus menerus gitu, dan dirinya dikuasai oleh syahwat dan ambisinya gitu, dan tentu saja dia menghadapi tanggungan-tanggungan dan konsekuensi-konsekuensi. Nah kalau demikian orang itu seperti binatang gitu. Jadi kalau binatang itu kan akan dikuasai binatang itu oleh syahwatnya. Dia akan patuh oleh syahwatnya. Dia akan mengabdi, ya kan? Mengabdi kepada syahwatnya gitu. Dan kalau demikian akal pun tidak bisa membendungnya gitu. Jadi orang yang terus tidak pernah merasa cukup dengan harta dan materi yang dia dapatkan, senantiasa ingin mengembangkan hartanya itu kan. Nah, tapi karena dikuasai oleh nafsunya gitu, itu seperti binatang. Binatang itu kan mengabdi terhadap syahwatnya gitu, sehingga akalnya tidak berfungsi. Ya karena memang binatang itu tidak berakal gitu. Dia hanya punya naluri, insting dan syahwat. Nah, manusia itu akan tumpul akalnya kalau manusia ini dicengkeram, dikuasai oleh syahwatnya, dikuasai oleh ambisinya gitu. Dan dia akan seperti binatang gitu. Jadi manusia yang tumpul akalnya tidak bisa kontrol terhadap dirinya, dia manusia menjadi pengabdi syahwatnya, ya, mengabdi terhadap syahwatnya. Apapun yang syahwat inginkan dia lakukan seperti itu tanpa ada kontrol dari akal, sehingga dia ini seperti binatang. Bahkan kalau dalam Al-Quran agak ekstrim lagi, balhum adol, bahkan lebih rendah dari binatang itu, ya. Karena kalau binatang kan tidak, jadi manusia kalau lebih rendah dari binatang, dia bisa berbuat jahat, berbuat kerusakan melebihi kerusakan yang dilakukan oleh binatang. Itu balhum adol gitu. Wala tunakkif wala tankifa, dan nafas bahima itu tidak
tercegah gitu, anhu dari ma bi qanaatin dengan sifat qanaah, dengan sifat menerima ing pandum. Ya mana ada binatang menerima qanaah, mana ada, kan nggak ada gitu. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan, an Ali, dari Ali, an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini maksudnya Ali bin Abi Thalib, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, Nabi berkata, man, barang siapa, aroda, aroda, menghendaki, Allahu, Allah, bihi, dengan man, khairon, terhadap kebaikan, hala, maka Allah itu menyela-nyelai, maksudnya menghalang-halangi, bainahu, di antaranya man, wa baina syahwatihi, dan di antara syahwatnya man. Wahala, dan Allah menghalang-halangi, bainahu, di antara man, wa baina qalbihi, dan di antara hatinya man. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan terhadapnya, maka Allah akan menghalang-halangi orang itu, ya, di antara orang itu dan syahwatnya. Dan Allah akan menghalang-halangi antara orang itu dan hatinya. Itu. Jadi diberi jarak gitu antara diri seseorang dengan syahwatnya gitu. Jadi kalau orang itu berjarak dengan syahwatnya, itu kan, berjarak dengan hatinya, maka dia akan jernih gitu kan, mengevaluasi, mengontrol syahwatnya dengan akalnya, mengontrol syahwatnya dengan budi pekerti, dengan doktrin-doktrin agama yang baik. Nah itu nanti, itulah orang yang ketika Allah menghendaki kebaikan terhadapnya. Wa idza arada, dan ketika Allah menghendaki bihi, dengan man syarron, terhadap keburukan, wakalahu, maka Allah memasrahkan hu, terhadap man, ila nafsihi, kepada dirinya man. Nah sebaliknya, ketika Allah itu menghendaki keburukan terhadap seseorang, maka Allah akan memasrahkan total seseorang terhadap dirinya. Artinya terserah gitu. Istilahnya ingin ya terserah, silahkan dia antara hati, nafsu, birahi, dan lain sebagainya itu sudah bercampur aduk gitu, dan Allah tidak menghalang-halanginya. Nah itu, kalau demikian itu, maka orang itu telah buruk, orang itu buruk gitu. Ya karena tidak bisa mengontrol syahwatnya, bahkan dirinya akan dikontrol oleh syahwatnya, diatur oleh syahwatnya gitu. Waqad qala, dan sungguh berkata asyairu, penyair, wa innaka, in a'taita batnaka hammahu wa farjaka nala muntahad dammi azma'a. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu, in a'taita, itu ketika kamu memberikan, ya kan, batnaka, terhadap perut kamu, hammahu, terhadap keinginannya batin, wa farjaka, dan kamu memberikan farjaka, terhadap kelamin kamu, nala, maka batin dan farj itu akan mendapatkan muntahad dammi, terhadap kehinaan yang puncak kehinaan, azma'a, secara keseluruhan. Jadi kalau ketika kamu, ya kan, memberikan apa yang diinginkan perut
apapun yang keinginan perut kamu berikan, apapun yang diinginkan kelamin kamu berikan, tanpa ada filter, tanpa ada pikir-pikir panjang, tanpa ada kontrol, itu maka kamu akan mendapatkan kehinaan yang paling puncak. Gitu. Jadi ini syair ya. Jadi pemenuhan perut dan pemenuhan kelamin itu tanpa batas, tanpa ada kontrol, tanpa ada aturan, disitulah letak kehinaan yang paling puncak, kayak gitu. Jadi karena syahwat itu, ya kan, syahwat itu ya adanya di bersumber pada dua hal, perut dan kelamin, gitu. Jadi ini kalau dalam syair ini ya, syair ini, jadi kalau kamu katanya memenuhi apapun yang diinginkan oleh perut, memenuhi apapun yang diinginkan oleh kelamin, maka muntahadam, nala muntahadam, maka akan mendapatkan kehinaan yang puncak secara seksama, gitu. Makanya perut dan kelamin itu ya harus dalam pemenuhan dan pemberiannya sesuai dengan kadar dan aturan yang ada di dalam agama dan norma-norma kemanusiaan, gitu. Wasababu, adapun sebab atsani yang kedua, sebab yang kedua ya tentang seseorang yang ingin senantiasa mengembangkan harta dan materinya, ingin ayat luba, seseorang itu, insan itu mencari azyadata terhadap tambahan, wayal tamisu, dan meminta atau memohon man itu ya kepada Allah, al-katrota terhadap rizki yang banyak. Tujuannya apa? Liyasrifaha, supaya insan itu mentasarupkan, mengalokasikan terhadap al-kathroh, ziyadah, fi wujuhil khairi, di dalam jalan-jalan kebaikan. Wa yataqarrabu, dan taqarrub, ya kan, ya, jadi manusia itu mendekatkan diri kepada Allah biha dengan al-kathroh wa ziyadah, dengan harta yang banyak dan melimpah, fi jihatil birri, di dalam jalan-jalan kebagusan, jalan yang baik, bagus, itu. Wa yastani'u, dan insan itu berbuat biha dengan al-kathroh, dengan harta yang banyak itu, al-ma'rufa, terhadap sesuatu yang ma'ruf. Wa yab'athu, dan al-insan itu menolong biha dengan al-kathro al-malhufa, terhadap orang yang susah, itu. Fahadha, maka inilah ayat lubaziyadah ini, tipologi yang kedua ini, a'dharu, itu lebih dibutuhkan atau darurat, itu harus, itu lebih diuzurkan, itu uzur ini. Wabil hamdi, dan dengan dipuji, ahro, itu lebih patut, wa ahdaro, dan lebih artinya lebih pantas. Ini. Jadi kalau yang tadi kan negatif, nah ini positif. Jadi ada orang yang ingin mencari harta lebih, ingin memperbanyak harta, ya kan? Tapi dengan banyaknya harta itu dialokasikan
ke jalan-jalan yang baik, khair gitu. Dan dengan harta itu dia bisa mendekatkan diri kepada Allah di jalan-jalan yang benar, dan bisa berbuat banyak dengan harta itu terhadap sesuatu yang ma'ruf. Dan dengan harta yang banyak itu dia bisa menolong kepada orang-orang yang kesusahan. Nah, inilah yang semacam ini adalah sikap yang terpuji, ya kan? Sikap yang memang harus dimiliki oleh setiap umat Islam. Jadi dengan misalkan punya harta lalu kemudian dikembangkan melalui bisnis, gitu kan. Lalu dengan bisnis itu dia bisa membuka lapangan kerja, ya kan, mengurangi angka pengangguran. Nah, itu kan itu baik gitu. Lalu kemudian dengan lebihan hartanya dia bisa bersedekah, dia bisa zakat, dia bisa haji, dia bisa wakaf. Misalkan ada orang ingin mendirikan pesantren, wakaf tanah, lalu kemudian wakaf masjid, lalu kemudian banyak hal ibadah-ibadah yang dibutuhkan sarana dan prasarana dan materi, itu banyak sekali itu. Jadi ada istilahnya ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu kan ibadah yang murni antara manusia dan Tuhan, dan tanpa ada ongkos, tanpa ada materi. Itu misalkan zikir gitu ya. Nah, sedangkan ada ibadah-ibadah ghairu mahdoh, maksudnya tidak murni dalam pengertian di situ ada pelibatan materi. Haji man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu ongkosnya, mampu biaya di tanah sucinya, meninggalkan nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan, misalkan punya anak itu. Nah, lalu kemudian zakat dan lain sebagainya, itu ibadah-ibadah yang menggunakan harta itu. Wa idza in sorofat, dan ketika berpaling anhu dari insan, tabiatul matalibi, tuntutannya sesuatu yang dicari, wa tawaqqa, dan menjauhi al insan itu syubhatal makasibi, terhadap syubhatnya penghasilan, remang-remang, jadi remang-remang nggak jelas ya. Wa ahsana, dan insan itu memperbaiki at-taqdira, terhadap kepastian fi halatai faidatihi, di dalam kedua keadaannya, yaitu faedahnya insan wa ifadatihi, dan berupaya memberi faedah insan itu ala qadri ziyadati, atas kadar tambahan hartanya itu, wa biqadril imkani, dengan kadar kemampuannya. Jadi dia senantiasa yang menjauhi hal-hal yang syubhat, yang enggak jelas gitu. Lalu kemudian memperbaiki dalam hal apa? Faedah dan ifadah. Ini menarik. Jadi faedah itu berarti orangnya itu sudah bermanfaat untuk orang lain. Nah, ifadah, upaya agar dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ya kan, kalau manfaat itu kan bisa
berupa jasa, bisa berupa kebaikan yang non materi gitu ya. Nah kalau ifadah, memberi manfaat kepada orang lain, itu kan berarti kan ada sesuatu yang diberikan gitu, yaitu berupa materi misalkan. Nah gitu. Nah, memberikan ala qadri ziyadah, jadi kadar kelebihannya itu diberikan kepada orang lain, wa bi qadril imkan, dan dengan kadar kemampuannya gitu, dengan kadar kemampuannya. Mampu memberikan sebulan sedekah 100.000, kasihkan 100.000. Mampunya 1 juta, kasihkan 1 juta kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan dan lemah gitu. Nah, li'annal mala, karena sesungguhnya harta, alatun adalah alat, lil makarimi, bagi kemuliaan itu, wa aunun, dan pertolongan, ala dini, atas agama, wa muta'alifun, dan menumbuhkan kasih sayang, lil ikhwani, kepada teman saudara. Jadi harta itu adalah alat, adalah fasilitas, fasilitas bagi kemuliaan, fasilitas untuk menolong, alat din, atas agama. Maksudnya menolong agama itu apa? Menolong agama itu ya kalau diri kita pribadi menolong agama, berarti kan kita ada kewajiban secara agama haji, ya kita haji itu kan. Nah, lalu kemudian kita bisa membangun masjid, madrasah, sekolah, kampus, ya kan, pesantren, yang tujuannya adalah untuk mendidik generasi sehingga menjadi generasi-generasi cemerlang, agar bisa membangun peradaban lebih cemerlang, lebih maju lagi gitu kan. Jadi membangun peradaban, membangun laboratorium, penerjemahan, penelitian, ya kan, penerbitan buku, dan banyak sekali hal-hal yang positif. Waman, barang siapa, faqadahu, itu kan, man itu tidak memiliki hu terhadap apa ini, terhadap mal, min ahli dunia, dari ahli dunia, qallat, maka sedikit, ar-rughbatu, cinta, ya, fihi, di dalam man, war-rahbatu, dan takut, minhu, dari man, ya kan. Ya barang siapa yang tidak memiliki harta, ya kan, kalau min ahli dunia, di hadapan orang-orang yang materialis gitu ya, orang-orang yang cinta terhadap dunia, maka orang-orang itu cinta dan segannya, takutnya kepada orang itu sedikit gitu. Jadi kalau kita sebagai umat Islam, umat muslim gitu ya, kere gitu, maksudnya tidak punya uang, ya kan, maka orang lain tuh melihat kita, ya kan, itu cintanya terhadap kita sedikit, segannya terhadap kita pun sedikit orang itu, gitu. Waman, dan barang siapa, lam yakun, itu tidak ada, minhum, dari ahli dunia, bi maudu'i rahbatin, dengan tempat yang yang ditakuti, wala rahbatin, dan tidak dicintai, istahanu, maka, ya kan, ahlu dunia itu menghina, melecehkan, bihi, dengan man, ya kan, itu
barang siapa yang ahli dunia, orang-orang yang materialis, cinta terhadap dunia itu tidak, ya kan, tidak ada rasa segan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cinta terhadap kamu karena kamu tidak punya harta. Istahanu, maka mereka itu akan melecehkan, akan menghinamu, gitu. Ya, ini menarik ini pandangannya Al-Mawardi. Jadi kalau umat Islam atau kalau kita itu tidak punya harta, ya kan, lalu kemudian di hadapan orang-orang yang orang-orang yang punya harta dan cinta dunia itu, ya kita tidak, di hadapan mereka tidak ada tidak disegani, mereka tidak cinta terhadap kita, mereka tidak punya rasa segan terhadap kita, dan mereka akan menghina dan melecehkan kita. Nah, gitu. Waqad rawa, dan sungguh meriwayatkan Abdullah bin Buraidah an abihi, dari bapaknya Abdullah bin Buraidah. Qala, abihi itu bapaknya Abdullah bin Buraidah itu berkata, nama bapaknya itu Baridah bin Khosib al-Aslami. Bapaknya itu berkata apa? Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi, apa yang dikatakan Rasulullah, inna hisaba ahli dunya hadal mal. Inna hisaba ahli dunya, sesungguhnya perhitungannya, atau ya perhitungannya, barometer perhitungannya ahli dunia, hadal mal, inilah harta. Jadi orang yang materialis, hedonis, dan cinta dunia itu barometer dalam melihat orang, dalam memberikan respect terhadap orang, menghormati orang, itu melihat hartanya, gitu. Waqala, dan berkata Mujahid, Imam Mujahid, al khairu, kalimat lafadz al khair fil Qur'ani, di dalam Quran, kulluhu, seluruh kalimat al khair, al malu, yang dimaksudkan adalah harta. Jadi al khair, kata al Mujahid nih, al khair, kata-kata khair, seluruh kata-kata al khair, kebaikan di dalam Al-Quran itu mengandung makna al-mal, harta. Itu menurut Imam Al-Mujahid. Nah, ini contoh. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dicontohkan oleh Imam Mujahid. Ini ayat, wa innahu, dan sesungguhnya manusia, al-insan li hubbil khairi, kepada cinta kebaikan, lasyadid, itu sangat kuat. Jadi manusia itu mencintai kebaikan dengan cinta yang sangat kuat, yakni maksudnya Allah al-mal, yaitu harta. Jadi hubbil khair itu maksudnya adalah cinta terhadap harta. Jadi wa innahu li hubbil khair lasyadid, sesungguhnya manusia itu mencintai harta dengan cinta yang kuat. Itu. Wa ahbabtu, ini, dan satu lagi, wa ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi. Wa ahbabtu, dan saya mencintai hubbal khairi, dengan cinta kebaikan. Cinta kebaikan ini apa? Cinta harta maksudnya. An dzikri rabbi, meninggalkan zikir terhadap Tuhanku. Yakni maksudnya Allah di sini, al khair di sini adalah al mala, terhadap harta. Jadi ahbabtu hubbal khair an dzikri rabbi, saya mencintai, ya kan,
dengan cinta dunia, dengan cinta harta, sehingga meninggalkan zikir, ingat kepada Tuhanku. Nah itu jadi khair itu harta ya, dalam pengertian berarti harta itu pengertian positif dan dalam pengertian negatif gitu ya. Ya kalau yang dan dalam pengertian bebas nilai itu artinya, contohnya yang bebas nilai dalam pengertian menceritakan karakter seseorang, wa innahu karakter manusia, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu mencintai harta dengan cinta yang kuat. Itu kan dalam keadaan normal gitu ya. Tapi kalau harta dalam pengertian negatif, di dalam narasinya itu dengan kata-kata al-khair, yaitu wa ahbabtu hubbal khair an dzikri rabbi, ini dalam pengertian negatif. Jadi saya mencintai harta, khair itu harta, sehingga meninggalkan ingat zikir kepada Tuhanku. Nah ini dalam pengertian negatif. Contoh lagi, fakatibuhum in alimtum fihim khairon. Ya kan? Fakatibuhum, maka kamu katabkanlah kamu, ya kan, hum terhadap hamba sahaya, ini kau hamba budak. In alimtum, ketika kamu sekalian tahu, fihim di dalam hamba sahaya, budak-budak, khairon terhadap harta. Ya, khairon itu harta. Jadi ini contoh dalam perbudakan. Jadi ada budak tuh mukatab gitu kan. Jadi ketika kamu tahu di dalam para budak itu khairon katanya. Khairon itu yakni maksudnya Allah ini malan adalah harta itu. Jadi kalau di dalam Islam itu ada banyak ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban yang kewajiban itu bisa gugur dengan cara memerdekakan budak itu. Contohnya misalkan orang yang jima, suami istri hubungan seks pada Ramadan di siang bolong itu kan salah satu solusinya ada denda gitu kan. Dendanya ya bisa gugur itu dengan memerdekakan budak, salah satunya ya gitu. Dan banyak yang lain. Jadi sebenarnya itu adalah upaya Islam untuk memerdekakan budak gitu. Banyak sekali dan bahkan Nabi sendiri itu menganjurkan untuk memerdekakan budak gitu. Di antaranya Bilal, ya kita kenal Bilal. Bilal itu seorang budak yang masuk Islam, yang azannya itu sangat baik sekali. Nah itu dimerdekakan. Waqala, dan berkata Syuaib an-Nabi alaihissalam, maksudnya Nabi Syuaib. Ini contoh lagi, inni arakum bi khair. Ini sesungguhnya aku arakum, aku tahu kum terhadap kamu sekalian, bi khairin, dengan kebaikan. Maksudnya khair ini yakni maksudnya Syuaib al-mala, terhadap harta. Aku tahu terhadap kamu tentang harta gitu loh. Khair di sini yakni al-mal. Wa innama sama hanya saja menamai Allah ta'ala malul Allah al-mala terhadap harta, khairon terhadap kebaikan. Maksudnya Allah ini menamakan harta itu
khair, dengan kata-kata khair, dengan kebaikan. Nah, idza kana, ketika ada mal itu fil khairi, di dalam kebaikan, masrufan, ditasarufkan, ya kan? Li'annama, karena sesungguhnya sesuatu ada yang ma itu mendatangkan ilal khairi, kepada kebaikan, fahuwa, maka ma itu fi nafsihi, di dalam keadaannya ma, khairun, kebaikan, ya kan? Ya, ini di komentari, hanya saja Allah itu menamakan al-mal, harta itu, sebagai kebaikan ketika harta itu ditasarufkan, dialokasikan untuk kebaikan. Karena sesuatu yang mendatangkan kepada kebaikan, maka sesuatu itu adalah kebaikan. Itu. Jadi tidak semua harta sebagai khair, sebagai kebaikan. Wa qad ikhtalafa, dan sungguh berbeda pendapat ahli ta'wil, ahli penafsiran, fi qaulihi, di dalam firman Allah Ta'ala mahlur Allah, wa minhum, sebagian nas, sebagian ulama berpendapat man, seseorang yaqulu, yang berkata man itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam syair ini ada istilah hasanah, ya kan? Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, semoga engkau memberikan kepada kami, fid dunya, di dunia, hasanatan, terhadap kebaikan, wa fil akhirati, dan di dalam akhirat, hasanatan, kebaikan, wa qina, dan semoga engkau menjaga kami, adzabannar, terhadap siksa neraka. Apa yang dikatakan sini, apa ditakwil? Faqala, berkata suda wa Abdurrahman bin Zaid dan Abdurrahman bin Zaid, al hasanatu, adapun hasanah, kebaikan, fid dunya, di dalam dunia, al malu, adalah harta, wa fil akhirati, dan di dalam akhirat, jannatun, adalah sorga. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu ditafsirkan oleh As-Suda dan Abdurrahman bin Zaid, yang dimaksud baik di dunia itu adalah harta, materi, dan baik di dalam akhirat itu adalah sorga. Jadi Abdurrahman bin Zaid dan As-Suda ini berpendapat, artinya, ya Allah, jadikanlah saya berlimpah harta sebagai orang kaya raya di dunia, dan mati masuk sorga, gitu loh. Jadi ya karena hartanya itu untuk kebaikan, itu. Wa qala, dan berkata Hasan Basri, wa Sufyan Tsauri, dan Sufyan Tsauri. Al hasanatu, adapun yang dimaksud kebaikan, fid dunya, di dunia, al ilmu, adalah ilmu, pengetahuan, wal ibadatu, dan ibadah. Wa fil akhirati, dan di dalam akhirat itu, kebaikan yang ada di akhirat, al jannatu, adalah sorga. Beda pendapat, kan? Jadi Hasan Basri dan Sufyan Tsauri, seorang sufi, yang dimaksud kebaikan di dunia itu adalah ilmu pengetahuan dan ibadah. Sedangkan kebaikan di akhirat adalah sorga. Demikian pengajian pada pagi hari ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.